الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل أصحاب كل أجمعين، والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة، ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وقال بهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الراحمة الأربعة المجتهدين مخرجين في الدين، وإلى حضرة جميع الأولياء أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، بني البحر بلاد الجبال وتتاهم خصوصا إلى حديث الشيخ ابن رباني ولا تسباني الشيخ ابن بادي والجلالي، وإلى حضرة بخل من ولد الحبيب الشيخ ومثاني ثم إلى أهل الزمن خصوصا الحبيب غفر الحداد، وإلى حضرة الحبيب عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام محمد الغزالي، أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف صلاتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوص خاصة إلى روح سيدنا محمد ولله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله واتباع الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بما من امين. الحمد لله. Sebelum mengirim barang sarang mau setelah masuk masjid, sarang niat i'tikaf di dalam masjid mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatik. نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى. Niat kaulah i'tikaf di dalam masjid mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, orang nelayan, orang yang sebiasa lakukan nyari cukup, mereka oni cek dalam setahun mereka mesti beda musim. Eka emang musim saya cukup ni kebanyak. Mereka oni sekiranya melemparkan jala sekali taja cukup saya capok saya pegang ni kan banyak oni. Ini ke orang yang ngerti orang nelayan sebiasa nyari cukup. Orang salihin sini kejukan. Dalam setahun mereka oni. Eka emah kencaran yang berlipat ganda daripada di luar musim tersebut. Jadi mereka ketika dapat dalam musim mereka ibadahnya lebih giat, lebih getol daripada di hari-hari yang lainnya. Bila ni kebetulan mereka sekolah Dzulhijjah, semakin artinya sarang ajunan saja pada dalam sekolah Dzulhijjah dapat mengatakan petok malam petok gitu. Senin, Selasa. Selasa hari apa? Rebu berarti Rebu sekolah. Selasa
sangat Senin belum. Berarti lupa Senin ya. Oh, kalender kita tak sama ini. Mungkin kalender malam petok. Jadi kalender keler aplikasi. Jadi semakin itu malam belum loko nikah kocak hari tarbiyah. Orang solehin yang tanggal situ sampai tanggal 10 ini giat ibadah, semua ibadah, termasuk asyam, maus Quran, terus sholawatan, dzikir, silaturahmi, pengajian ditingkatkan. Juga dalam sekolah pertama mereka disunnahkan panjenengan jika mau latih ibadah sapeh atau umbi atau onta, atau tidak semua onta. Disunahkan kenapa? Takbir, Allahu Akbar. Dan demikian karena perang mereka. Kenapa? Mereka disunahkan ketika melihat hewan tersebut di tanggal 1 sampai tanggal 10. Juga seper juga pakon banyak mau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mereka percuka banyak wiridan mereka. Orang banyak sekali ketika dalam sekolah pertama itu sampai sekolah Asia dari situ sampai sana. Saya sekolah kan tak kenging Bapak Telasan. Hari Raya Idul Adha. Berarti Asia dari tanggal situ sampai sana. Bagus. Intinya yang tanggal belum alias leku hari Senin hari tarbiyah dan lebih inti pula leku di malam hari Selasa hari Arafah. Tak bisa 2 hari paling tidak hari Arafah ini kan jangan sampai ditinggalkan. Bahkan benar Rasulullah tiada amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan di hari tersebut. Sahabat khidmator dari Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah ya Rasulullah kalah. Benar Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Walaupun orang perang melawan orang kafir, amalan ibadah sesoleh dalam tanggal pernikahan ini lebih bagus daripada jihad. Kecuali situ ucapan Rasulullah, illa situ. Orang yang melakukan medan perang, pergi berperang dengan dirinya dan dengan hartanya dan tidak kembali, alias terus meninggal. Di ibadah semakin ini kan nyering tingkatkan. Iman momen mereka. Kare keluar belok sangat 10. Mereka mentrooni nilai waktu panjenengan. Mentrooni nilai waktu 1 tahun, katanya keserah. Nilai waktu 1 tahun. Atanya kena kanak saya tak ke kelas tanya lagi dia merasakan setahun tak ke sekolah ulang boleh dari ada pelajaran kancana longke saja mereka ulang boleh dari awal Kristen itu betul setahun ini nilainya ternyata cek berharga nilai waktu 1 tahun yang panjenengan terlalu yang nilai waktu 1 bulan katanya keserah katanya keren gini. Dan ini sudah Ustaz, kayak ini yang melahirkan anak dalam keadaan prematur. Biasanya melahirkan 9 bulan. Oke, 9 bulan 10 hari, berarti lebih. Standarnya 9 bulan. Pas merenggut cuma bulan-bulan, orang sebulan. Amit, baju ini kan kenian, korosan. Nilai waktu 1 bulan ini kesini seorang nilai ya. Orang begini yang melahirkan anak dalam keadaan prematur. Nilai 1 bulan. Yang panjenengan terowongan dengan nilai waktu 1 minggu. Atanya keserah. Atanya ada editor koran. Semakin koran main digital saja HP. Mungkin kan ada koran Jawa Pos, koran apa itu kan banyak korannya. Nilai waktu 1 minggu ini berharga bagi orang editor koran. Saya kebaik ngetik, saya kebaik nyusun ini sangat berharga satu minggunya. Yang panjenengan terowongan dengan nilai waktu 1 mili detik. Beli 1 detik. 1 mili detik. Ini kan dari stopwatch kita dari sesanta mendetik kan hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan detik. Mili detik tidak boleh. Sesanta udah. Terowongan nilai mili detik. Atanya keserah. Panjenengan ini katanya ada orang yang norok lomba maraton. Lomba jarak jauh lari. Coba tanya lagi, berapa nilai mili detik? Oh, itu yang menentukan kuda juara situ, apa juara 2, apa juara 3. Tanya lagi orang yang norok lomba itu. Sangat berharga.
Yung pas pancinantro on nilai odi, beto odi, selama odi semakin mereka, share si oning, nika orang sudah dapat alam barzakh. Musuh tanya aki kan tak kira ki, tanya aki ke orang selalu ada umur bisa. Tapi dengan Al-Quran bisa yolati. Bagaimana nilai ketika hidup di dunia dalam sesebitar tahun, 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Nika saya ada nilai odi semakin nikah. Orang yang telah pindah alam. Dengan mereka ngira kita nikah memproki odi. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk ibadah. Jangan kebanyakan scrolling. Akan ke temor, ngerompi, majelas nikah yuk tojo, akan ke temor tahun ini kenapa faidahnya tahun letunya tahun le akhirat pokok nggak akan ke. Badannya buru ke riba. Kan yang tentang kesitungah, mari situ kan kesitungah. Semakin kan pun bisa beli cendi dulu, seterusnya cek terus lagi, beri semakin. Apa? Tulisan juga dilipat gandakan, tentang ke dibicarakan semua. Ini kepentingan odi. Bahkan yang kesaki dengan Al-Quran dari sini petaki menurut dada alam barzakh. Kenapa? Minta abad ketujuh boleh la amalan salihah. Kenapa Al-Quran? Intinya adalah sengkok melakukan amal-amal ibadah sesoleh boleh. Akan saya perbanyak. Mencari saya ada umur. Dan ayat itu menyebut lagi asdekah. Abad-abad itunya terus asdekah terus. Jika dinilai orang orang serah orang yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah Indonesia ini kan tak seberapa ini. Indonesia ini kan etos kerjanya tidak seperti negara-negara maju. Indonesia ini kan negara berkembang. Ingat nang Amerika, nang China. Itu waktu sangat berharga. Bahkan mereka ada apa? Motonya, pepatahnya, the time is money. Waktu adalah uang. Jadi dalam 1 jam, 2 jam mereka menghasilkan uang. Mencang orang Eropa, mencang orang Arab lain boleh pepatah bahasa Arab. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu bagikan pedang. Fa illam taqtahu qata'aka. Kalau kamu tidak bisa menggunakan pedang tersebut untuk memotong, maka waktu yang akan memotong. Ini pepatah bahasa Arab. Mun orang salihin beda boleh. Al-anfasu jawharatun la qimata laha. Nafas, keluar masuk nafas itu nilai yang tak tiada nilainya, tiada bandingannya. Dunia belum seistilah mereka kalah. Mencang orang solehin, mencang orang sufi. Apa-apa, karena dalam setiap nafas mereka bisa menghantarkan panjenengan dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tarikan nafas dan hembusan nafas. Sampai orang Eropa betul nih terkadang berangkat sebelum nak kanang ngeding, abadi nak kanang dalam keadaan teduh. Sampai benar anak bini Eropa nih katanya ke Jepang. Dan how much the salary for one hour? Berapa gaji nak abah menabi alaku sejam? Mencang ceping anak bini. Tan gaji ting sejam dia $4. Pas mencang anak bini, I have $3. Saya punya $3 abah. Boleh saya minta $1? Beri $1. Jadi $4. Pas itu benar kata bah, udah terang ngobrol berkenampian sejam. Kita main dan udah terang main, udah terang kerja. Jika anak kecil sih pengen bermain dengan orang tuanya, pengen kerja, pengen bercengkrama. Pun kita, alhamdulillah, bukan kan tak ingat mereka, etos kerjanya mereka sangat giat. Pun kita sih banyak santai, ngopi. Pun ada paling 10 menit tak dapat. Tapi membahas berkopi minum rokok setengah jam tak ada. Si kopi boleh apa? Kita hanya meneber di rokok boleh. Rokok juga nih senat nih menurut si rokok nih kak. Rokok lihat kejaran sih. Ini kan khilaf ulama bersengocak makro, bersengocak haram, bersengocak mubah. Kan negara kita nih. Jadi saya bisa aja rokok itu mulai oleh kejaran sebelum rokok macam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak ada menang, dia bilang. Terus badan dari sana, terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan menang. Nomor 2, kira menaroko melelekan ceret nangpi tanang kacir, nangpi tanang kanan. Ini lumayan nangpi tanang kanan, ada air tanang kanan. Coba pula selain aroko mau bismillah pas nangpi tanang kanan terus. Dan dari nangpi tanang kacir, saral tak mau bismillah. Nomor 3, kira memberi aroko sebagaimana nyium menata air pas mau alhamdulillah. Dari aroko coba alhamdulillah. Kita tak benar, iya, benar aroko, alhamdulillah, mari aroko. Berikutnya, kira membagian kan orang aroko, sebelum aroko, minta tidak orang saya samping kanan kiri. Takut kenapa? Takut berdua orang saya sek. Asma mengi, tak langkong ki, artinya aroko kini, mungkin ngirinya tore, aroko permisi. Tak langkong seorang pulang di mengi, oh kiki tak langkong sabar. Punten tuh. Pokok ada aroko, pokok aktif terhadap perokok pasif deh. Oh, nyomet, tidak peduli kanan kiri. Padahal hari saya setting, terkadang bener aja sih tak poron. Aja keluarga kapan preman mari acara, napa bau parfum, bau rokok, parfum rokok, ingat kebakaran itu, asap peteng saja. Sampai aku jongkok napa, si asalin kampus saja, rasopan asalin, bau rokok tajam. Iki ngereng, bari si mulai aki, bari si makro, bari si ngaram aki, macam ada pilihan, ada kak perokok nih. Ini ke situ boleh, arokok afdal, silahkan, tapi tak langkong, bari si arokok sepeda motoran. Nah, apa nama? Orang seperti ibu ini terkadang capek pulang. Sepeda motoran. Saya kini, nah kanak kini, nah orang saya apa dah betul dijubun. Ada yang KM itu. Cuman kita aja gebet tengka itu memang tidak ada aturan yang tertulis, itu aturan tidak tertulis. Mungkin kita ngasteteh, takut nyakin aten kaum muslimin orang lain. Kenapa? Angkong saya cak rokok ketika sepeda motoran. Angkong saya. Kenapa ngasteteh kita takut berdoa saya? Takut sholat jenazah cukup penuh terbeda remah kan sakit itu. Oh iya. Ada pak rokok, ada pak bahas nabi dulu ya. Ada pilihan, ada itu masalah 10 Dzulhijjah. Baik. Kita menikah 10 Dzulhijjah. Kon menggiat dalam ibadah. Menggiat, giat 10 hari pertama. Sampai-sampai orang soleh mengatakan mazdatul yaqinan lau kushifal ghita. Aku tidak akan bertambah mazdatu amalan lau kushifal ghita. Amalku ternyata tidak akan bertambah seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga dan neraka. Kenapa? Dalam puncak kuat iman, ibadah terus, bukti punaki terus untuk ibadah. Kalau oli jabakan ada. Ini bukti semua untuk ibadah. Seandainya surga diperlihatkan, tidak akan berubah dari aktivitasnya. Kenapa? Sudah puncaknya, udah pol, mentop. Kita kan kayak banyak santai. Banyak santai. Sholat pun buru-buru. Ngaji Quran, cepet. Sallallahu salawat, satos, sallallahu alaihi Muhammad, kayak banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba baca. Jangan mengikuti hitungan 100, ikuti menit. Tanpa hitungan 10 menit baca selawat kan kalaban tenang dan hati. Coba 10 menit jangan kehitungan menghitungan biasa pas kupuluh firmari. Baik, termasuk amalan ibadah dalam 10 Dzulhijjah menikah sifat juga kenapa adalah kurban. Mereka sunnah muakkad kurban. Mungkin bisa tabun ulama bersebut aki urutan pertama kurban nikah ontak, urutan nomor 2 sape, urutan nomor 3 mbi. Dari sebut aki kita dikenal urutan pertama mbi kada, urutan kedua sape, urutan ketiga ontak. Ini sebab silakan dengan aki sekema. Yang sape lebih pada posisi nomor 2. Baik saya sape, onta, sape, mbi, atau mbi, sape, onta. Sape ini beda posisi nomor 2.
Apakah kurban kena ditujukan hanya satu kali dalam seumur hidup? Jawabannya bukan. Bukan hanya satu kali dalam selama seumur hidup. Bisa berkurban setiap tahun. Kenapa? Sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat dikokohkan. Bahkan para ulama mun tak bisa kurban sape, kurban umbi, tak bisa kurban umbi yang beli aja. Saya kira tarjuka untuk kurban. Sepenting jangan menjadi kurban perasaan. Apa tak oleh pembagian kaki pas ke ada dari panitia. Beri saya nggak ya rabi kok jadi. Ini yang cerita yang terbiko. Waduh. Oh, teman teman beri. Ini sekolah aja mak punya. Ki protes boleh. Itu kurban perasaan. Salah tak kurban ukuran tapi kurban perasaan. Baik. Nika amalan orang ini kan banyak sih ngamal lagi asyam engki, tahajud engki, ngawas Quran engki. Tapi ketika kurban pastian tidak diamalkan. Alasan kenapa? Tadi ombong start. Kenapa sih kurban? Kisah sejuta 200 oleh. Jadi seorang ini paling muda sejuta 200 oleh sejuta 200. Tahun ini baru sejuta kan? Baru kan sejuta. Sejuta 200 oleh. Namun beda orang sih pas tak kurban. Pasti latih mobil Fortuner. Itu Bapak Jero. Ada ya mengisi bensin 1.500.000 kurban aja tadi PC aja. Bagus lah. Paling tidak kita bisa kurban bikin kurban ajam. Asal ada kurban ajam tak apa. Oleh-oleh kesunahan menghadirkan darah. Baik, itu masalah kurban. Dan kurban itu ada bab khusus yang membahas masalah kurban. Cuma semakin nanti membahas masalah sholat imin, jadi pas masalah kurban mun cukup kurban. Bab sholatil idain, bab yang membahas masalah sholat 2 hari raya. Dikatakan sholatul idain al-fitr wal adha wa sholatul adha afdhalu li wurudiha fil Quran. Sholat 2 hari raya. Adapun sholat hari raya Idul Adha yang akan kita kerjakan hari Rabu, afdhalu li wurudiha fil Quran. Padahal hari raya Idul Adha ini lebih utama daripada sholat hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena disebut secara sharih jelas dengan Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah engkau karena Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Nah, kalian mereka sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha lebih utama sholat hari raya Idul Adha. Cuma terkadang orang ketika sholat perlasan mereka antusias. Sholat yang dikerjakan perminggu ditinggalkan. Kenapa? Sholat Jumat. Sholat Jumat terkadang sholat, terkadang uten. Kapan tanya si anak apa? Ki sibuk alakoh nyari nafkah ke anak bini kan wajib. Alasan aku idalin si sana bukan pada tempatnya. Engkil res wajib, tapi tak masuk rukun Islam. Sholat nikah masuk rukun Islam. Nomor sana apa? Nomor 2. Sana rukun Islam bener emang. Coba sebut akibat itu kan di dalam rukun Islam nyari nafkah untuk anak bini tak masuk. Dan mereka kepentingan sholat daripada nyari nafkah. Benar sekali orang yang alasan apalan leso, capek, jadi sorpeja, dan berbagai alasan. Termasuk di antara kelihatan bukan wajib kia nyari rezeki. Kebi anak bini engki, lepas wajib, tapi lebih wajiban aja kan sholat. Hukumha sunnatun, bal ya afdalun nawafil, wa qila inna fardu kifayah, wa inda Abi Hanifah wajibah. Hukum sholat sunnah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha mereka hukum sunnah. Bahkan paling bagusnya sholat sunnah. Bahkan pada Syed atau baki fardu kifayah. Fardu kifayah korban orang senama laki gugur orang selain. Fardu kifayah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah sholat hari raya mereka hukum wajib. Ini ke mazhab lain. Kita ini ke mazhab Syafi'iyah. Pada mazhab lain ini kaki wajib hukum. Kira masalah kurban itu kan sunnah muakkad
sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Bisa panjenengan akurban. Ustaz, kula andi raji Ustaz. Pas andi anak lema. Lah belum kena akurban sejaja. Kula raji potra lema. Berarti peto. Kamu untuk akurban sejaja. Jawabannya cukup akurban situng mbi mewakili dak selain menjadi sunnah kifayah. Bada fardu kifayah, bada sunnah, bada fardu kifayah, bada fardu ain. Bada sunnah kifayah, bada sunnah ain. Mun sunnah kifayah, mun situng anggota keluarga nama laki, keluarga selainnya, putrana, rajina, tak ada kesunahan untuk mengeluarkan Idul Adha kurban. Mereka kocak sunnah kifayah. Beda sunnah ain mereka disunahkan kepada satu orang yang sudah mampu. Musitung orang mampu adi obam, akil, balik, muslim, tosyib, apa boleh syaratnya? Beda sebut lagi. Mereka sunnah ain. Tidak ada tidur mereka sekitar keluarga disunahkan untuk kurban. Pun di keluarga itu cukup situ mengeluarkan kurban mewakili dan selainnya. Ustaz adik potros polos, Ustaz ketina apa ini cukup situ. Tak usah 10 potorana kurban saja. Menabi kurban, nah ini bahasa nih. Menabi kurban situ undi, tapi andi untuk petong orang, kenging ngapunten. Ini salah. Situ undi bukan untuk kurban sebagai petong orang. Tapi situ undi adalah untuk satu orang yang mewakili atau cukup daripada keluarga selain. Ini ke situ undi. Tapi mensitung sampai bisa untuk 7 orang. Jadi dari segi bahasa bukan satu kambing untuk 7 orang. Tapi kalau satu kambing ada yang menyembelih mewakili dari seluruh anggota keluarganya dalam sunnah kifayahnya. Baik, pada sunnah kifayah, pada sunnah ain. Ustaz menabi tak kurban ketika menabi Ustaz haram lagi Ustaz dosa. Kan hukum sunnah. Tapi ya walaupun dikocak sunnah heman lah. Tergantung orang zaman semakin itu menikocak sunnah. Mereka wajib Ustaz. Kenapa sunnah? Punten sunnah. Oh, kipon Ustaz. Sunnah tak wajib. Orang zaman semakin nggak nikah cara melihatnya. Pun orang lamba aneka sunnah lagi. Ini sunnah. Oke, yang mana lagi nanti boleh. Rasulullah pernah lama lagi nih. Sunnah. Motor sekelapnya mana lagi. Pun semakin terkait menikah ini sunnah. Nah, sunnah Ustaz. Kita wajib. Kan tak nak Ustaz. Entah terlaku tak haram. Tak makruh sih untuk ditinggalkan, mampu dia untuk mengerjakan kesunahan tapi ditinggalkan menjadi makruh. Kan sunnah Ustaz. Itu perbedaan pemandangan orang zaman semakin dan orang lama. Menikocak nikah sunnah atau nikah wajib. Waktuha min dhuhri syams ila zawal min 'id yaum al-fitr. Al-awwal min Syawal. Bertanda salat Idul Fitri mereka dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Si kocak tergelincir, ini kamu nambah pertama kali hati ngaji, masa hari tergelincir terpelecok. Nanti aja dan pas terpelecok gitu, masa kayak gitu hari tergelincir. Kapan dah paham si kocak tergelincir itu hari lebih dari tengah pas geser sekali ke barat. Itu kocak tergelincir ke barat dan itu masuk waktu duhur. Ketika arif pas badai tengah itu kocak istiwa. Badai tengah ya seserah itu pas waktu istiwa. Nah tergelincir itu arif mulai geser ke barat. Waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha bila dari terbitnya matahari pada rumhin selama 17 menit. Ingat waktu salat duha itu masuk waktu salat duha sampai waktu masuk waktu duhur bila iki menikah ketika matahari mulai condong ke barat. Nabi Idul Fitri al-awwal min Syawal pada tanggal 1 dari bulan Syawal wa Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah dan Idul Adha menikah di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Sunanha ta'khuruha ila an tartafi'a qadru rumhin disunahkan untuk mengerjakan sholat tersebut sampai meningginya matahari setinggi tombak.
fi'luha bil masjid ini tasa' wa illa fi ghairihi. Disunahkan mengerjakannya dalam masjid apabila masjidnya mencukupi. Apabila tidak, maka di selainnya masjid. Masjid kita juga bisa menampung jemaah banyak. Cukup wargana, cukup. Bisa kerja ki sunnah dalam masjid. Tapi pas jemaah sampai ke Bingkeng, sampai ke jalan Syahid ini. Si Ongga bisa ke atas itu. Jemaah sebanyak itu, maka disunahkan apa? Bukan dalam masjid, tapi di tempat yang terbuka. Wa illa fi ghairihi. Wa taqiful haqqiyat di babil masjid yasma'na al-khutbah. Orang ini kata kenapa? Orang ini dalam keadaan disunahkan juga entar ke masjid, berdiri di pintu masjid. Bukan disunahkan makan untuk sholat, tapi entar ke masjid untuk kenapa? Mendengarkan khutbahnya, ceramahnya. Al-thalithu ihya'u lailatihima bil ibadah. Nomor 3 disunahkan untuk menghidupkan kedua malam tersebut dengan ibadah. Ibadah sepaling utama dikerjakan satu malam full begadang untuk ibadah. Tapi terkadang orang ketika begadang kan pas terlampau. Napa sok kula pas tadi sholat duha berspion terlampau. Kapan sholat duha berspion tondus. Napa? Ada nyerem elang kera. Kapan sholat duha usalli fardhu subhi raka'atain qadani lillahi ta'ala. Allahu akbar ruku. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Maka itu mau bulan sholat subuh terlampau tanang aku lihat yang kak sekali. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Aku itu mau bintang anak di. Napa? Kalau itu masih sholat, ya wah, sholat subuh terlampau sedih depan petok ni. Lah, saya tanya tadi kenapa? Pak mampu enggak kaya paling tidak sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini kan paling tidak, ini kan paling nyaman guys. Sholat subuh, maghrib, sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ar-rabi' al-ghusl wa yadkhulu bi muntasafil lail. Nomor 4 disunahkan asiram. Dan kenapa kan masuk ekabitibila muntasafil lail, setengah malam. Alias setengah malam misalkan maghrib pukul 6, subuh pukul 4, sanapa jam durasinya? 12 tambah 4. 12 tambah 4 16. 16 bagi 2 beluk. Berarti 6 tambah beluk, 6 tambah beluk 12 pukul 2. Intinya gitulah. Dari maghrib, dari adzan maghrib sampai adzan subuh bagi 2. Tengah-tengah sekitar pukul 11 ya kan. Itu disunahkan orang mandi karena hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Tapi lebih utama bila asiran penikah. Asiran lebih utama ketika mau berangkat sholat. Sehingga juga disunahkan ketika orang yang Jumatan. Bila paling bersuka ketika mau berangkat Jumatan. Tak tahu kenapa? Takut bebe bau badan. Jadi yu'dil muslimin. Nyakein dari muslim selain nggak hendak rokok senyakein juga takut bisa nyakein bau badan kita kurang saya nyakein ke sebelah. Kalau mereka orang yang saya ada basol bebeng itu makro. Illatnya kenapa? Illatnya bolehnya ketika mau tua apalagi amin. Jadi ngaki sebelahnya ketika amin ini kayak seberbak dengan hidung orang di sebelah. Kenapa? Tak tentu kosong. Baunya kayak. Kenapa boleh semakro? Gara-gara enak mereka. Apa itu? Cengkol ya. Petai ya. Yang benar petai. Itu orang setujan ketika nyaman saya. Kencak aderet. Masa dengan aderet ketika sholat juga. Orang sensitif itu bau. Terkadang ketika sholat bau ringan nih. Ketika sholat orang saya samping mereka orang saya bau sampai itu aja mereng ke kacir. Allah. Beda. Ya Allah. Yang mereka kenapa disunahkan asiram dan ngakui parfum. Nah nomor 5 juga disebutkan mereka at-tatayyur menggunakan parfum.
Bahkan parfum niki ko siya kita ka ngobang parfum niki bersih utol kini tolong ini 1.500.000. Ngobang parfum tersebut lebih ulama kayak kocak israf. Tidak dikatakan berlebihan ngobang parfum utol kini tolong ini 1.500.000 kayak kocak israf. Kenapa? Kalau di antara yang disukai oleh Rasulullah adalah minyak wangi parfum. Dan mereka ngiring ngobang parfum ya dan beli parfum artinya nih beli promosi. Tapi disunahkan melewati kejaran keminyakan. Nah, besi parfum paling dah 15.000, 20.000 oleh. Oleh kejaran berlipat ganda. Cuma modal 20.000. والتزين للقائد والخارج والكبار والصغار dan disunahkan berhias diri bagi orang yang ada di rumahnya atau orang yang melakukan perjalanan atau orang yang sudah lansia ataupun anak kecil. Sawa'un al-musalli minhum wa ghayruhu, baik orang yang akan mau melakukan salat ataupun selainnya. Wa yusannu khuruj al-ajuz wa ghairi dhatil hay'a min an-nisa' bi thiyabin badilah. Dan disunahkan juga hadir orang milik si sepuh dan orang milik yang tidak leter dari orang perempuan dengan pakaian rasukan sehari-hari. Jangan pas ngakui rasukan sejreng atau ngakui parfum. Nah, nggak ada kata gini. Lebih saya mau hadir untuk sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ngakui rasukan badilah, rasukan yang langsaran sehari-hari, dan jangan ngakui parfum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah ala man sayyidil habib Muhammad bin Hamid hamdulillah ta'ala wa ala nasihah wa ma a'lamu ma nasihah ya bismillah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.